Mereka yang menyerang bukan karena membenci, tetapi karena ketakutan akan kehadiran Jokowi yang tetap ada setelah jabatan presiden berakhir. Mereka takut bahwa meski tak lagi di posisi kekuasaan, pengaruh Jokowi tetap hidup. Dan diamnya Jokowi bukan berarti dia tak peduli, melainkan dia membiarkan mereka menghabiskan energi mereka sendiri dengan kebencian yang tak ada habisnya. Pengaruh Pak Jokowi itu sudah jauh turun. Anda jangan katakan misalnya, oh juga tuh Kim Plus menang di Jawa Barat. Deddy Mulyadi itu memang sejak dulu suaranya besar. Tanpa Pak Jokowi pun dia hampir dipastikan menang. Karena kalau saya ingat satu persatu, menurut PDIP, bahwa Jokowi itu bukan siapa-siapa tanpa PDIP. Dibalas sama pendukung Jokowi. Justru PDIP yang akan nyungsep dan terjun bebas tanpa Jokowi. Nah ini barang sudah talak 6. Sudah tak mungkin. Banyak banget. Udah nggak mungkin balikan lagi gitu ya. Kalau dalam agama talak 1, talak 2, dan 3. Dalam politik talak 6 boleh. Politik PDIP terkait Jokowi dan keluarga terlihat agak kekanak-kanakan. Tak ada pula partai memecat kader atau anggotanya seperti yang dilakukan terhadap Jokowi dan keluarga. Memecat ya memecat saja, kok terkesan sampai berkali-kali pula. Untung saja Kaisang tak ikut pula dipecat. Bobi saja yang sudah jelas-jelas pindah ke Partai Gerindra masih saja dipecat. Pemecatan kader atau anggota partai yang aneh. Baik sahabat sekalian, selamat berjumpa kembali di channel ini. Dan pada kesempatan video kali ini saya akan mereaksi beberapa buah video terkait dengan mantan Presiden Joko Widodo dan juga Partai PDI Perjuangan. Baru-baru ini kita ketahui dan lihat bersama di berbagai media sosial di mana Partai PDI Perjuangan secara resmi telah memecat mantan Presiden Jokowi dan Gibran serta Bobi Nasution dan 24 kader Partai PDI Perjuangan dari keanggotaan. Hal ini memicu berbagai spekulasi di tengah masyarakat. Bahkan ada yang bertanya demikian, mengapa baru sekarang dipecat? Kenapa tidak dari kemarin-kemarin atau dari awal? Ya. Tetapi alasan atau argumentasi dari pihak Partai PDI Perjuangan bahwa mereka menjaga marwah negara ini, menjaga nama baik negara ini. Jika seorang presiden yang sementara aktif menjabat, kemudian dipecat dari keanggotaan partai, itu kurang etis. Tapi ada juga berbagai pihak yang mengatakan bahwa seandainya mantan Presiden Jokowi itu dipecat dari keanggotaannya ketika ia masih aktif menjadi presiden, bukankah itu akan sangat menyulitkan PDI Perjuangan untuk memenangkan pileg? Karena sudah terbukti di Pilpres kalah telak. Ada pula yang pihak-pihak tertentu yang analisanya demikian. Nah, di sini kita akan bertanya, siapa yang lebih hebat, apakah Jokowi atau PDI Perjuangannya? Apakah Jokowi dibesarkan oleh PDI Perjuangan, atau PDI Perjuangan juga ikut dibesarkan oleh Jokowi? Ataukah masing-masing mereka saling membesarkan? Ini tentu pertanyaan yang membutuhkan banyak refleksi, dan juga ya butuh analisa lebih tajam, lebih dalam. Namun dalam video ini kita akan menyaksikan bagaimana para pihak, baik itu para pengamat, para elit politik, para netizen, yang turut memberikan reaksi atau respon atau tanggapan mereka terkait dengan keberadaan Jokowi dan juga PDI Perjuangan. Baik sahabat sekalian, untuk tidak memperpanjang kata dan tidak penasaran, mari kita langsung saja ke video-videonya. Mereka yang menyerang bukan karena membenci, tetapi karena ketakutan akan kehadiran Jokowi yang tetap ada setelah jabatan presiden berakhir. Mereka takut bahwa meski tak lagi di posisi kekuasaan, pengaruh Jokowi tetap hidup. Dan diamnya Jokowi bukan berarti dia tak peduli, melainkan dia membiarkan mereka menghabiskan energi mereka sendiri dengan kebencian yang tak ada habisnya. Diamnya Jokowi adalah bentuk penghinaan balik yang lebih halus, namun jauh lebih tajam. Tentu orang-orang ini tidak memahami kenapa Jokowi bisa tetap tenang. Bahkan mereka mungkin berpikir, loh, kok nggak marah sih? Seharusnya kan dia menanggapi. Tapi justru disinilah letak kepintarannya.
Jokowi tidak akan membuang waktu untuk menjawab orang-orang yang tidak punya argumen yang layak. Bukankah lebih baik dia tetap fokus pada apa yang lebih penting daripada terjebak dalam pertengkaran yang tak berujung? Ironisnya, mereka yang terus menyerang ini malah semakin menunjukkan betapa kecilnya pikiran mereka. Mereka berusaha untuk memprovokasi, namun mereka hanya semakin terperangkap dalam ilusi mereka sendiri. Jokowi tahu tidak perlu menghabiskan energi untuk membalas serangan dari orang-orang yang sebenarnya hanya ingin memancing keluar dari kesabaran. Dan itu diam yang penuh makna adalah salah satu cara paling bijaksana untuk menghadapi kebencian yang tak ada habisnya. Pengaruh Pak Jokowi itu sudah jauh turun. Anda jangan katakan misalnya, oh juga tuh Kim Plus menang di Jawa Barat. Deddy Mulyadi itu memang sejak dulu suaranya besar. Tanpa Pak Jokowi pun dia hampir dipastikan menang. Di Jawa Timur, Khofifah itu tanpa Pak Jokowi, tanpa apapun memang sudah menang. Sebelum pemilihan sudah dihitung orang menang gitu. Bukan karena Pak Jokowi. Oleh sebab itu, jangan berpikir Pak Jokowi begitu kan. Ya, saya kira dia sudah menjadi rakyat biasa. Apalagi di Jakarta nggak kelihatan hasilnya gitu Pak ya. Apalagi di Jakarta ada kelihatan hasilnya, sudah ada Pak Prabowo juga. Ya kan? Berarti Jokowi efek itu cenderung hanya di Jawa Tengah sama Sumatera Utara ya, menurut Mahfud ya? Dan Solo lah kalau dikecilkan lagi. Tapi secara umum saya kira kita tidak perlu paranoid. PDIP itu ternyata besar sekali PDIP. Dikeroyok begitu hebatnya gitu. Masih dapat 40% misalnya di Jawa Tengah, masih dapat 239 bupati wali kota, masih dapat 14 provinsi gitu. Karena kalau saya ingat satu persatu, menurut PDIP bahwa Jokowi itu bukan siapa-siapa tanpa PDIP. Dibalas sama pendukung Jokowi. Justru PDIP yang akan nyungsep dan terjun bebas tanpa Jokowi. Nah, ini barang sudah talak 6. Sudah tak mungkin. Udah nggak mungkin balikan lagi gitu ya. Kalau dalam agama talak 1, talak 2, dan 3. Dalam politik talak 6 boleh. Udah ini benar-benar sudah talak 6. pisah banget tuh. Bukan hanya pisah, nggak ada pintu untuk bersatu ini. Sudah wassalam. Artinya apa? Kan ini semacam tantangan uji materi bahwa Jokowi yang menurut para pendukungnya kuat, approval ratingnya tinggi, apakah dengan partai politik yang baru itu bisa mengalahkan dan kompetitif dengan partai-partai politik yang lain? Mungkin ini yang saya kira terjadi. semacam, kalau kita sebagai sebuah tradisi politik yang bagus, ini penting. Saya kira Jokowi itu punya segala-galanya untuk mendirikan partai politik baru. Satu, ini adalah mantan presiden dengan approval rating paling tinggi sampai Sidratul Muntaha, Pak. Sampai ke sana tuh menjulang betul. Yang kedua, Jokowi ini kan dinilai punya loyalis-loyalis yang berakar di tingkat RT dan RW. Kalau itu dijadikan partai, menang ini bara. Yang ketiga, Pak Jokowi itu kan punya basis basis pemilih di kalangan pemilih nasionalis misalnya, dan itu bisa dikapitalisasi sebagai ceruk pemilih. Dan Pak Jokowi juga punya wakil presiden namanya Gibran Rakabuming Raka. Pak Jokowi juga punya gubernur Sumut, Mas Bobi Nasution, dan Pak Jokowi juga punya gubernur Jawa Tengah, dan katanya juga dekat dengan Bu Khofifah. Mantap ini barang. Kalau dijadikan sebagai partai politik, kita akan cek ini akan menjadi kendaraan politik baru. Jangan berpikir 2009, tapi long term. Minimal Jokowi bisa tunjukkan kepada publik dan khususnya kepada partainya Seno, PDIP, bahwa Jokowi itu tanpa PDI pun itu bisa mantap dan semantap-mantapnya. Kan biar waktu yang akan menjawab. Karena begini, kalau Pak Jokowi bergabung dengan partai politik yang mapan, aura kebintangannya nggak bisa diuji. Masuk ke Gerindra, ada Prabowo Subianto. Ini partai sudah besar, ada Prabowo. Masuk ke Golkar, ini langganan partai yang runner up di Pileg. Dan itu banyak orang-orang penting dan orang hebat. Masuk misalnya ke Nasdem, masuk juga ke PAN. Tanpa Pak Jokowi partai ini memang segitu elektabilitasnya. Oleh karena itu menurut saya satu-satunya uji materi untuk melihat Pak Jokowi kekuatan politiknya setelah tak lagi jadi presiden adalah dengan partai politik yang baru. Bahaya nih Pak Jokowi denger langsung Karena begini Pak, kita melihat orang-orang penting di negara ini perlu juga menyalurkan perjuangan politiknya melalui partai. Suka tidak suka, negara ini dikendalikan dan dikontrol oleh partai politik. Kalau Pak Jokowi misalnya bergabung dengan partai-partai yang sudah mapan, mau jadi ke Gerindra, nggak mungkin jadi veto player. Mau ke Golkar, mau ke partai yang lain, ada tokoh sentralnya. Ada bintangnya ya. Satu-satunya adalah bagaimana dengan cara membuat partai politik baru atau
kembali ke PSI seperti dalam tagline pileg Tagline-nya itu Pak ya. Jokowi. Mas Seno, kalau kita lihat Pak Jokowi pada saat dimintai tanggapan, dia mengatakan biar waktu yang mengujinya. Ini kesannya ada tantangan nih dari Pak Jokowi kepada PDIP bahwa ya bisa saja apa yang dikatakan Mas Adi terjadi, bahwa yang membuktikan bahwa nanti saya punya partai sendiri, membuktikan begitu. Ya lumayan kan ada jawaban, biasanya tidak ada jawaban. Jadi ditanggapi beberapa kalimat kan lumayan itu. Nah itu ya, tapi apapun ya biarlah, itu hak konstitusional, hak politik, orang mau ngapain ya, mengambil langkah politik semacam apa. Tapi yang pasti kita sudah menjawab dengan tegas apa yang terjadi 1 tahun kemarin. Kalau publik menunggu langkah legal formal kita, ya inilah suratnya, hitam di atas putih, jelas. Nah dalam posisi itu tentu saja kemarin juga satu simbol yang penting yang kita sampaikan, bahwa pada saat pengumuman pemecatan 27 kader itu yang memberikan keterangan adalah para ketua DPD, seluruh ketua DPD partai di seluruh Indonesia yang mencerminkan suara dari arus bawah. Artinya sudah cukup Satu lama. suara semuanya menginginkan Ya, itu satu suara solid, semuanya mengalami keresahan yang sama bahwa tidak boleh ada kader yang mengkhianati cita-cita partai. Dan itu berlaku untuk siapa saja tanpa terkecuali. Nah, artinya segala konsekuensi, segala resiko yang akan dihadapi jika ada misalnya reaksi balik, ya tentu seluruh kader yang sudah mengumumkan ini keputusan bersama. Kalau suara dari seluruh daerah, satu suara dengan PDI Perjuangan secara keseluruhan ya, artinya begini, itu menyatakan bahwa selama ini Joko Widodo tidak ada kontribusinya di dalam partai PDI Perjuangan? Ya, pertanyaan itu kan sama saja dengan sebaliknya juga. Apakah kita juga tidak kemudian berkontribusi dalam perjalanan politik Pak Jokowi? Sama saja. Ini kan persoalan sejarah yang saling mutualisme. Nah, dalam konteks itu tetapi orang bisa berubah dengan adanya waktu. Dan itu kami dengan berbesar hati kami meminta maaf pada saat Rakernas. Ada kader-kader yang bisa saja mengkhianati cita-cita partai. Ada kader yang karena sisi gelap kekuasaan bisa saja kemudian ingin membakar rumahnya sendiri. Nah ini dalam praktek-prakteknya terjadi. Maka dari hal itu tentu saja kita ingin mengatakan bahwa pada saat di satu titik enough is enough, tidak bisa diteruskan ambisi seperti itu. Ini yang kami lakukan kemarin dengan memberikan sanksi pemecatan. Oke, kalau misalnya Pak Jokowi ke partai lain nih, kita bicara masalah opportunity itu. Pak Jokowi ke partai lain, apa yang bisa Anda beri saran untuk partai itu? Ada mantan kader Anda yang Anda anggap melakukan pelanggaran bajak begitu masuk ke partai lain. Apa yang bisa Anda sarankan? Bang Bestari siap-siapnya seperti kayaknya nih. Ya, saya nggak banyak ya, tetapi beliau punya track record pernah ingin membakar rumahnya sendiri dan sudah berusaha membakar rumahnya sendiri meskipun beliau gagal. Artinya pada saat pileg kita masih dimenangkan mau membakar PDIP. Ya, membakar rumahnya sendiri PDI Perjuangan. Ini beliau gagal buat saya. Pada saat pileg kita masih dipercaya rakyat menjadi juara 1, artinya masih mendapatkan suara terbanyak di parlemen. Lalu pada saat pilkada juga banyak daerah-daerah yang tidak merupakan target kekuasaan, itu malah kita menang di situ. Artinya kemudian di situasi di mana kita ditekan, kita di kuyok-kuyok, kita berusaha diawut-awut kalau istilahnya Bu Mega gitu ya. Itu secara membuktikan di situasi semacam itu dulu PDI Perjuangan malah menguat di era Kuda Tuli. Nah sekarang sama, ujiannya sama, kita menghadapi situasi kurang lebih seperti itu, tetapi itu menggambarkan tentang karakter seseorang. Pak Jokowi itu kan sudah lama sama PDI Perjuangan, hampir 25 tahun beliau memanfaatkan dan mendapatkan manfaat gitu dari posisi politik partai. Tapi kalau kemudian beliau melakukan hal semacam ini, artinya bukan tidak mungkin di tempat lain pun juga sama. Itu loh langsung catatan dari Mas Seno, dari Bang Bestari tadi udah dicatat mungkin ya, catatan-catatan khusus. Tapi paling tidak Bang Bestari, apa yang menjadi catatan ya dari Nasdem sendiri mengenai sosok Joko Widodo dalam nantinya ketika akan berparpol gitu ya, masuk dalam satu partai politik? Mungkin saja di Nasdem, kalau tadi Bang Bestari bilang belum mengundang atau tidak mengundang gitu ya. Nah ini jangan-jangan ada catatannya apa nih ya? Sudah daftar. Ya, saya tidak ingin masuk ke dalam romantisme masa lalu gitu ya. Tapi memang terkadang perlu melihat catatan-catatan agar kita semakin ingat kita sedang ada di mana, berkawan dengan siapa, bahkan juga apa yang kita coba bangun, besarkan, mampukah kita kemudian membuat terkontrol yang soft agar apa yang sedang kita pegang itu
bisa selamanya berada bersama kita. Partai Nasdem pada posisi hari ini adalah seperti saya sampaikan tadi, terbuka saja. Namun saya sebagai pribadi sajalah, saya tidak yakin Pak Jokowi ini akan dalam waktu dekat memutuskan akan kemana gitu ya, dari apa yang beliau alami. Tentu apapun yang disampaikan, saya kira Pak Jokowi akan mendalami terlebih dahulu apa nih, setelah itu baru mengambil satu keputusan. Apakah akan bergabung partai politik yang mana, atau membuat partai sendiri, atau justru meninggalkan ruang-ruang politik yang cukup bising ini, kan begitu. Beliau sudah masuk masa pensiun, jabatan yang beliau pegang itu adalah satu jabatan yang tertinggi yang ada di Indonesia, 2 periode pula. Saya kira catatan biografi sudah sangat panjang. Dan satu keyakinan lagi, saya tidak yakin kalau Pak Jokowi itu akan ke Partai Nasdem gitu. Mungkin banyak partai lain yang jauh lebih menarik daripada Partai Nasdem bila Pak Jokowi masih memutuskan untuk berkiprah di dunia politik. Saya kira itu. Politik PDIP terkait Jokowi dan keluarga terlihat agak kekanak-kanakan. Tak ada pula partai memecat kader atau anggotanya seperti yang dilakukan terhadap Jokowi dan keluarga. Memecat ya memecat saja, kok terkesan sampai berkali-kali pula. Untung saja Kaisang tak ikut pula dipecat. Bobi saja yang sudah jelas-jelas pindah ke Partai Gerindra masih saja dipecat. Pemecatan kader atau anggota partai yang aneh, terlalu berlebihan. Sakit hati ya sakit hati saja, tak perlu begitu juga. Waktu nanti yang akan mengujinya, kata Jokowi terang dan jelas. Waktu nanti yang akan menguji, jawaban Jokowi yang paling terang dan jelas, tidak multi interpretasi dibandingkan sebelumnya terkait dengan PDIP. Sebelumnya jawaban Jokowi partai perorangan. Ini sama sekali tak jelas apa yang dimaksud, kendatipun orang menginterpretasikannya itu sebagai kritikan atau serangan balik pada PDIP yang tak dikelola sebagai partai modern, tapi hanya partai milik seseorang atau keluarga. Jokowi seperti sengaja memilih kata yang tak terlalu vulgar atau frontal dan membiarkan pihak lain yang menginterpretasikannya. Waktu nanti yang akan mengujinya ini suatu isyarat bahwa Jokowi tidak tinggal diam. Jokowi seperti menantang PDIP, secara khusus orang-orang di PDIP seperti Megawati dan Hasto Kristianto untuk balapan secara politik. Tapi ada juga yang mengartikan itu sebagai bentuk ancaman serius. Jokowi akan melakukan pembalasan terhadap PDIP atau orang-orang tertentu di PDIP atas perlakuan terhadap dirinya dan keluarganya. Pertarungan yang tak selesai dan akan berlangsung sangat panjang agaknya. Entah apa langkah yang akan diambil Jokowi ke depan. Wajar Jokowi memakai diksi yang agak jelas dibanding sebelumnya. PDIP terasa terlalu lebay. Tak begitu juga memecat kader sampai terdengar berkali-kali. Lagian beraninya baru sekarang juga. Saat pemilu dan pilkada lalu seperti tak berani. Artinya PDIP sendiri masih menghitung pengaruh Jokowi di tengah konstituen PDIP yang bisa berdampak buruk bagi PDIP itu sendiri. Dan terbukti pengaruh itu masih begitu kuat dengan kalahnya calon yang diusung PDIP di Jawa Tengah. Bukan mustahil apa yang dilakukan oleh PDIP terhadap Jokowi ini akan merugikan PDIP itu sendiri. Bisa jadi juga PDIP begitu ketakutan dengan Jokowi sehingga harus diumumkan berkali-kali bahwa sudah dipecat. Bahkan Bobi yang sudah jelas-jelas ber-KTA Gerindra masih saja harus dikeluarkan SK pemecatannya. PDIP tahu betul langkah politik Jokowi yang canggih dan tak mudah untuk ditebak. Jangan-jangan kalau tak dipecat seperti itu, Jokowi dikhawatirkan benar-benar akan mengaut-aut PDIP seperti yang diistilahkan Megawati. Kongres nanti harus betul-betul dibersihkan dari segala kemungkinan yang membahayakan eksistensi PDIP itu sendiri. Dua keuntungan yang diraih Jokowi sekaligus dengan perlakuan PDIP yang berlebihan ini. Pertama, nama Jokowi terus beredar dan menjadi sentral pemberitaan, bahkan cenderung melambungkan nama Jokowi itu sendiri kendati sudah purna tugas.
Kondisi seperti ini yang dikehendaki Jokowi sebetulnya. Jokowi itu mati dengan sendirinya bila tak ada lagi media yang memberitakannya. Apalah artinya seorang Jokowi tanpa media? Apalagi diberitakan dalam posisi seperti orang yang sedang teraniaya. Ini yang kedua. Posisi ini yang dikehendaki Jokowi betul. PDIP kurang menghitung itu saking sakit hatinya mungkin. Jokowi memang terlihat belum kehabisan waktu. Jadi jawaban waktu yang akan mengujinya tidak salah. Ia masih punya Gibran sebagai wapres, Kaisang sebagai ketum partai meski belum lolos parlemen, dan Bobi yang akan dilantik sebagai gubernur. Jokowi sendiri masih menyembunyikan langkah politiknya, apakah akan mendirikan partai atau bergabung dengan salah satu partai yang sudah ada. Jokowi masih menjawab partai perorangan saat ditanya apakah akan mendirikan partai baru atau tidak. Ia masih memiliki banyak waktu. Justru yang terlihat tak memiliki banyak waktu itu adalah PDIP sendiri. Bagaimanapun juga sejak era reformasi, hanya PDIP yang belum pernah melakukan pergantian atau suksesi kepemimpinan. Dari dulu sampai sekarang ketua umumnya tetap dijabat oleh Megawati Soekarno Putri. Bahkan sejak era Orde Baru masih bernama PDI sekalipun. Artinya PDIP belum benar-benar diuji oleh waktu. Waktu tentu bukan waktu itu sendiri, tapi berkaitan dengan manusianya. PDIP tanpa Megawati belum diuji oleh waktu. Kongres PDIP nanti kabarnya kembali pula menunjuk Megawati sebagai ketua umum. Entah untuk periode yang keberapa saking panjangnya. Jokowi dipecat, Jokowi makin melesat. Ya, itulah statement saya. PDIP sudah mengeluarkan surat keputusan untuk memecat Pak Jokowi dan keluarga, termasuk Gibran, termasuk Bobi Nasution, dan 27 kader lainnya. Menurut saya yang dipecat kali ini adalah kader-kader terbaik PDIP. Kader-kader yang sudah membawa kemenangan bagi PDIP. Kader-kader yang bisa menguasai eksekutif pemerintahan Republik Indonesia. Ya, tidak lain dan tidak bukan hanya sosok Pak Jokowi yang mampu mengantarkan PDIP meraih kursi kekuasaan tertinggi di Republik Indonesia. Coba kita lihat kader mana, kader PDIP siapa yang mampu untuk bisa meraih kursi presiden. Bahkan sekelas ketua umumnya Megawati gagal berkali-kali. Beliau jadi presiden karena melengsarkan Gus Dur bersama Amin Rais. Nah, itulah fakta di lapangan. Dan menurut saya sangat tertarik dengan statement Pak Jokowi ketika ditanya wartawan seusai dipecat dari PDIP. Beliau jawabannya benar-benar menghentak, benar-benar dalam, dan benar-benar menghujam menurut saya. Kan sudah saya sampaikan, saya tidak dalam posisi untuk membela atau memberikan penilaian karena sudah diputuskan. Nah, ini jawaban yang menurut saya luar biasa, dan ini barangkali membuat kubu PDIP bisa keder, ya, yakni nanti waktu yang akan menguji. Nanti waktu yang akan menguji. Ya, menurut saya di sini Pak Jokowi tampaknya tidak tinggal diam. Dia akan membuktikan siapa yang lebih besar, siapa yang lebih hebat, Pak Jokowi atau PDIP. Nah, inilah yang membuat PDIP saya yakin takut luar biasa. Bagaimana nasib nanti di pemilu 2029. Karena saat ini tampaknya yang bisa diandalkan oleh PDIP hanyalah Gubernur Jakarta terpilih Pramono Anung, yang sementara ini barangkali ya bisa diharapkan nanti di 2029. Itu pun tidak menjamin, karena notabene Pramono Anung begitu dekat dengan Pak Jokowi. Strategi kampanye yang diterapkan adalah benar-benar merangkul dan benar-benar mempertimbangkan saran dari Pak Jokowi. Bagaimana Pramono Anung tetap rendah hati menjadi dirinya sendiri,
Belusukan seperti Pak Jokowi, bahkan Pak Jokowi menantang berapa titik dalam sehari. Nah, itu luar biasanya, termasuk ketika mau mencalonkan menjadi gubernur Jakarta. Pramono Anung sampai sowan 3 kali atau bilang 3 kali ke Pak Jokowi. Nah, artinya apa? Menurut saya secara tidak langsung, diakui atau tidak diakui, Pramono Anung mengangkat Pak Jokowi menjadi guru politiknya untuk bisa memenangkan Pilkada DKI Jakarta. Saya bilang saat ini PDIP benar-benar krisis kepemimpinan. 27 kader hebat dipecat dari PDIP karena dianggap bermain 2 kaki dalam pilkada kemarin, termasuk dalam pilpres. Dan saya melihat ketika konferensi pers pernyataan tentang pembacaan surat keputusan, saya melihat memang mengamati betul bagaimana ekspresi Bambang Pacul, Ketua DPD PDIP Jawa Tengah. Sepertinya sama sekali tidak nyaman ya. Karena menganggap bagaimana menilai Pak Jokowi adalah sosok atau orang baik, maka jangan sekali-sekali memusuhi orang baik. Lihatlah efeknya, lihatlah dampaknya. Jadi kita akan melihat ke depannya bagaimana nanti nasib PDIP. Apakah akan bisa mempertahankan kursi dan suara mayoritasnya di DPR, termasuk juga di DPRD. Sementara statement Gibran, Bobi begitu santai, begitu rileks, bahkan menjadi guyonan ya ketika Gibran menyampaikan sambutan di depan pemuda Katolik. Karena saya melihat dengan dibacakannya surat keputusan pemecatan Pak Jokowi dan 27 kader lainnya, itu menurut saya momentumnya sudah tidak tepat, sangat-sangat terlambat. Ya, alasan mereka kenapa nggak berani memecat Pak Jokowi waktu masih menjabat presiden, alasannya menjaga wibawa Pak Jokowi yang masih menjadi presiden. Ya, kalau saya sih menilainya jelas alasan elektoral. Alasan yang barangkali ketakutan luar biasa seandainya memecat Pak Jokowi waktu itu bisa benar-benar meruntuhkan, menghabiskan suara PDIP di akar rumput. Karena banyak masyarakat masih cinta luar biasa terhadap sosok Pak Jokowi. Dan itu terbukti di lapangan, di pilpres, di pilkada. Jadi menurut saya pemecatan Pak Jokowi, Gibran, Bobi Nasution saat ini hanya mengejar berita yang sensasional. Ya tentu tujuannya tidak lain dan tidak bukan menjatuhkan citra Pak Jokowi. Ya paling tidak nanti di berita, di algoritma bahwa Pak Jokowi dipecat. Nah, bahasa dipecat kan bahasa negatif. Seolah-olah orang ini tidak bertanggung jawab, orang ini tidak mampu melaksanakan tugas. Begitulah kata-kata negatif ketika ada kata-kata pecat. Nah paling tidak hanya menghiasi algoritma. Kata kunci Jokowi dipecat, Gibran dipecat, Bobi Nasution dipecat, itu sepertinya target PDIP yang meruntuhkan, mendiskreditkan citra Pak Jokowi, personal branding Pak Jokowi. Harapannya tentu saja pengaruh Pak Jokowi akan luntur, akan sirna dengan berjalannya waktu. Tetapi sekali lagi, kata-kata Pak Jokowi ini yang perlu dicamkan adalah bagaimana nanti waktu yang akan mengujinya. Siapa yang lebih besar, lebih hebat, Pak Jokowi atau PDIP? Kita lihat saja ya. 2029 bagaimana PDIP bisa mempertahankan suaranya. Dan di 2029 bagaimana kader-kader terbaik yang didukung Pak Jokowi akan muncul ke permukaan. Termasuk siapa lagi kalau bukan Gibran Raka Buming Raka. Saat sekarang sepak terjangnya luar biasa menjadi wakil presiden dengan peran, tugas, dan wewenang yang dijalankan dengan sangat baik. Dan Pak Prabowo begitu percayanya kepada Mas Gibran. Tidak sedikit Mas Gibran menghadiri acara-acara penting
kemudian juga turun ke lapangan memastikan pembangunan itu berjalan. Bagaimana Gibran di lapangan bisa mengawal dengan baik semua program-program dan janji-janji kampanye Presiden Prabowo. Nah, ketika selama 5 tahun ini Gibran berhasil menjalankan tugasnya dengan begitu baik, maka sangat-sangat mungkin nanti di 2029 Gibran bisa dicapreskan. Itu pun kalau Pak Prabowo tidak maju lagi. Kalau masih maju lagi, ya barangkali Gibran akan tetap menjadi wakil presiden. Sementara mana kader PDIP? Mana? Apakah mau mengandalkan Hasto? Mengandalkan Adian, Sitorus? Aduh. Ya, saya sudah tidak bisa berkata-kata lagi kalau itu yang dimunculkan. Kecuali tadi yang saya katakan, Pramono Anung. Itu masih bisa mungkin bersinar di 2029. Tapi kalau yang lain, kader-kader PDIP yang lain, saya sanksi. Barangkali hanya akan kembali menorehkan kekalahan demi kekalahan seperti yang dialami Megawati ketua umumnya. Dan luar biasanya Pak Jokowi dipecat langsung berbondong-bondong, berduyun-duyun. Partai politik ingin melamarnya, meminangnya, tetapi Pak Jokowi masih bergeming ya. Bahkan beliau masih mengulang lagi partai perorangan. Ya, memang saya penasaran apa yang dimaksud partai perorangan oleh Pak Jokowi. Apakah memang tertuju kepada PDIP yang saat ini menjelma seolah-olah menjadi partai perorangan yang hanya dikuasai oleh segelintir orang saja? Atau memang Pak Jokowi ingin menjadi sosok Pak Jokowi sebagai individu, sebagai tokoh bangsa yang tadi saya melihatnya Pak Jokowi itu lebih besar dari partai politik. Bahkan beliau bisa masuk ke ruang-ruang politik dari partai politik yang ada di Indonesia. Coba ketua umum partai mana yang tidak sowan ke Pak Jokowi? Sampai detik ini masih banyak tokoh-tokoh elit, tokoh-tokoh politik dari kalangan agama yang sowan kepada Pak Jokowi. Itulah luar biasanya Pak Jokowi. Sampai detik ini masih menjadi kiblat, masih sangat diperhitungkan ketokohannya, keberadaannya, untuk tentu saja bisa bersama-sama bersinergi membangun Indonesia menuju masyarakat yang adil dan sejahtera. Saya baca semua undang-undang. Partai politik itu peserta pemilu, bukan pengendali negara. Pengendali negara itu adalah orang yang dipilih, elected official. Itu pengendali negara. Tapi kita keterusan. Partai politik menjadi peserta pemilu, tiba-tiba ketua umum partai politik mengendalikan negara. Padahal dia tidak dipilih rakyat. Rusak, Mas. Kita mesti address ini dari awal kepada Pak Prabowo. Partai politik, kau boleh peserta pemilu. Ya, karena kau juga ditoblos rakyat, tapi pada dasarnya rakyat itu bermigrasi. Karena siapa yang terpilih itu kan siapa yang dapat suara paling banyak. Artinya kan rakyat milih orang. Nah, kalau rakyat sudah milih orang, terus ngapain ketua umum partai politik ikut mengendalikan dari belakang? Ini yang merusak. Dan itu yang dihadapi oleh Pak Jokowi, ketidaknyamanan duduk di kursi presidensialisme, tapi pada saat yang sama dia tahu di sekitarnya ini diterpedo oleh banyak kelompok. Bagaimana coba caranya ini? Ini kita omongin dari sekarang. Makanya saya bilang berkali-kali tentang Pak Prabowo, jangan kalian coba-coba ganggu Pak Prabowo. Saya sendiri terus terang, Mas ya, kalau mau jadi mulut nggak enak, saya mau ngomong menjadi mulut yang jangan ganggu Pak Prabowo, jangan ganggu Presiden. Supaya nanti juga kalau kita nagihnya enak. Sekarang kita mau nagih Pak Jokowi susah, Mas. Yang bermain di sini siapa? Yang bermain di sini siapa? Kementerian Pesta sendiri. Pak Jokowi setengah mati pengen mempercepat investasi, bahkan mengakselerasi dengan lahirnya peraturan pemerintah kepres untuk percepatan investasi. Kementerian main-main. Antara mereka nggak kompak, saling sikut, saling sandera. Kan itu kita lihat hari-hari, Mas. Dan kalau kita mendekati, dia bilang saya punya 2 bos. Saya bukan cuma bos, saya bukan cuma presiden. Saya ketum, saya juga bos. Nggak boleh begini. Ini subversi, Mas. Nggak boleh ada lagi. Nah, ini yang begini-begini. Saya baca sebagai persoalan sistem. Teman-teman kita nggak baca ini sebagai persoalan sistem.
Kita harus mendorong sebagai masyarakat sipil, mendorong pemurnian daripada sistem kita. PDI ini punya potensi yang akan kuat di masa yang akan datang. Jadi ada selalu keinginan untuk membuat PDI ini terhambat. PDI ini dalam posisi yang disikapi secara negatif oleh publik. Nah, kenapa ia ingin main di cawe-cawe di Jakarta? Ya tentu banyak pertimbangan yang lain, tapi dia tahu juga karena ada PDI Perjuangan di sebagainya sana gitu. Menunjukkan kepada kita masih ada gejolak dalam diri Pak Jokowi itu yang merasa mungkin bukan merasa bahwa ia dizalimi oleh PDI gitu loh kira-kira tuh, sehingga dia ada respon, dia selalu ingin menolak itu semua gitu. Tapi lagi-lagi seperti yang kita sebutkan tadi kan, kalau Pak Jokowi berada dalam situasi itu, ia sebetulnya sedang mengerdilkan dirinya sendiri. Karena apa? Karena partai-partai yang ada sekarang ini pasti akan berhubungan dengan PDI di masa yang akan datang. Nggak perlu jauh-jauh, Golkar dengan PDI koalisi di Banten, kira-kira gitu tuh ya. Gerindra mungkin di tempat-tempat yang lain koalisi dan sebagainya. Kamu di mana? Pak Jokowi di mana? Dikurung-kurung tadi kata. Itu kira-kira tuh. Yang saya mau katakan itu, PDI ini punya potensi yang akan kuat di masa yang akan datang. Kita lihat terus dia sebagai institusi dia akan eksis. Anda cuma persen loh. Dan Anda mengharap 80% itu akan berada di belakang Anda semuanya. Itu nggak kejadian di pilkada ini, sudah nggak kejadian gitu. Iya gitu. Jadi kalau dia terus membuat peta dia berhadapan-hadapan dengan PDI Perjuangan gitu, ya partai-partai yang lain ini juga akan kesulitan berkomunikasi dengan dia. Sebab lama-lama partai ini, ya daripada kita kerjasama dengan Pak Jokowi, kan kita kerjasama dengan PDI Perjuangan. Jadi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP telah resmi memecat 27 kadernya, termasuk mantan Presiden Joko Widodo, kemudian anaknya yang menjadi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dan menantunya Jokowi yaitu Bobi Nasution. Selain itu ada 24 kader PDIP yang lain yang juga dipecat. Pertanyaannya adalah apa dampak keputusan ini bagi Jokowi dan apa dampak keputusan ini bagi PDIP. Ya, saya mulai dari keputusan ini dampaknya apa bagi Jokowi. Menurut saya keputusan ini adalah keputusan yang ditunggu-tunggu oleh Jokowi. Bahkan sejak hiruk pikuk Pilpres beberapa waktu yang lalu. Jadi ketika Jokowi mengizinkan anaknya untuk digandeng Prabowo, ya, maka harusnya PDIP pada saat itu langsung memecat Jokowi. Dan itu yang ditunggu-tunggu oleh Jokowi sebetulnya pada saat itu menurut saya. Tapi ternyata pemecatan itu resmi disampaikan baru-baru ini saja. Nah, apa dampaknya ini bagi Jokowi ya? Jokowi menurut saya ini dia akan langsung partai-partai lain pasti akan ngantri untuk meminang Jokowi. Yang kelihatan adalah bisa Golkar, bisa juga ke Gerindra. Atau bisa juga Jokowi akan bergabung bersama Kaisang, anaknya di PSI. Saya menduga sejak awal PSI ini memang diset oleh Jokowi sebagai sekocinya Jokowi. Jadi Jokowi ini sudah merancang semuanya sudah. Dia mastermind-nya dia. Ya, PSI, anaknya ditaruh di PSI ya. Kemudian dia menjalin hubungan dengan Prabowo, Gerindra, kemudian Golkar, Bahlil ditaruh di Golkar dan sebagainya. Jadi Jokowi ini mastermind. Ya, nanti menurut saya ya dia akan satu dari 3 partai itu, bisa ke Gerindra, bisa ke Golkar, bisa juga ke PSI. Kita tunggu saja Jokowi akan berlabuh kemana. Nah, dampaknya bagi PDIP apa? Dampaknya artinya gini, kalau bagi Jokowi ini nggak akan berkurang gitu, nggak akan mengurangi popularitas Jokowi. Saya relatif tidak berdampak. Dia dipecat dari PDIP relatif tidak berdampak. Nah, justru menurut saya kalau PDIP tidak hati-hati, keputusannya ini justru akan bikin blunder bagi PDIP.
Ya, apalagi saya melihat alasan dari pemecatan Jokowi itu ya disampaikan di beberapa mass media. Jokowi ini dianggap selama menjadi presiden menyalahgunakan kekuasaan. Kemudian Jokowi dianggap merusak tatanan demokrasi. Pertanyaannya adalah, apakah rakyat juga berpendapat seperti itu? Ya, buktinya jagonya Jokowi banyak yang jadi di pilkada. Buktinya Pilpres kemarin Prabowo di-endorse Jokowi juga Prabowo menang gitu. Nah, ini sehingga kayak narasi yang dibangun oleh PDIP ini seakan berada di ruang hampa begitu. Ya, karena itu alasan itu menurut saya kurang diplomatis dan kurang strategis bagi PDIP. Bagi saya, kalau memang Jokowi harus dipecat dari partai, ya sudah. Alasannya karena Jokowi dan Gibran juga Bobi tidak loyal terhadap partai. Itu saja, udah cukup. Nggak usah dibangun dengan narasi-narasi yang lain yang itu bisa justru malah menjadi bumerang bagi PDIP. Kemudian yang terakhir, kalau boleh saya menyarankan, saya ini termasuk orang yang, saya ini bukan kader partai PDIP, tapi saya termasuk simpatisan PDIP. Saya suka dengan PDIP. Ya. Tetapi kalau caranya seperti ini akan merugikan PDIP. Kalau boleh saya menyarankan, satu, bagi PDIP dan kader-kader PDIP, berhentilah untuk nyinyir atau menyudut-nyudutkan atau menjelek-jelekan Jokowi. Sudah, move on saja, tatap ke depan, jangan masa lalu. Sudah, lupakan Jokowi kalau memang Jokowi tidak lagi dianggap sebagai partai. Nggak usah dijelek-jelekan, ya. Kemudian yang kedua, fokus menjadi oposisi. Saya termasuk yang merindukan PDIP menjadi partai oposisi ketika dulu zaman pemerintahnya SBY. 10 tahun PDIP menjadi oposisinya SBY di luar kekuasaan dan itu konsisten dijalankan. Jadi saya rindu dengan PDIP yang dulu, yang dia menjadi oposisi yang baik ketika pemerintahan SBY. Nah, ini akan menjadi seimbang. PDIP fokuslah pada menjadi oposisi pada pemerintahan Prabowo Gibran. Jadilah oposisi yang baik. Rakyat pasti akan nanti mendukung Anda. Bagi PDIP, kata Dedi, menghormati simbol negara berarti menjaga etika politik dan nilai moral. Sehingga, jika pemecatan dilakukan di tengah masa jabatan, bisa berdampak pada stabilitas politik nasional dan mencoreng wibawa presiden di mata publik. Selain menjaga kehormatan, PDIP masih fokus menyelesaikan agenda politik yang mendesak seperti Pilpres dan Pilkada serentak 2024. Langkah pemecatan Jokowi, Gibran, dan Bobi berkaitan erat dengan pelanggaran kode etik serta disiplin partai. Ketiganya dianggap mendukung pasangan Capres-Cawapres Koalisi Indonesia Maju yang berlawanan dengan garis keputusan DPP PDIP. Dedi menegaskan tindakan mereka telah melanggar ADART Partai tahun 2019 serta kode etik dan disiplin partai sehingga dikategorikan sebagai pelanggaran berat. Jokowi tanpa kekuasaan masih diperebutin sama parpol. Ya iyalah, ya kali ada yang mau sia-siakan the power of Jokowi. Partai yang ono aja itu ya karena udah terlanjur sakit hati gitu, jadi terpaksa membenci Jokowi gitu, terpaksa gitu cari gara-gara sama Jokowi, terpaksa gue bilang mah. Demi harga diri, ya demi harga diri parpol, bukan demi rakyat sekali lagi. Dari dulu juga masyarakat Indonesia itu sukanya ke Pak Jokowinya, bukan parpolnya. Justru masyarakat Indonesia yang tidak suka Pak Jokowi dari dulu itu disebabkan karena parpolnya dulu. Pakai heboh segala lagi umumin kalau Pak Jokowi udah nggak di partai itu. Ya elah, masyarakat Indonesia juga udah pada tahu kali dari dulu, ya kan? Justru itu harapan masyarakat dari dulu sebenarnya. Dari sejak Pak Jokowi menjabat itu sebenarnya masyarakat itu pengennya, aduh keluar aja nggak sih Pak dari parpol itu, ya kan? Karena lu itu, ya tanpa parpol itu di atas, ya. Tapi parpol itu tanpa lu di bawah. Kenapa ya para pembenci Pak Jokowi dengan dipecatnya Pak Jokowi dengan keluarganya dari partai PDI? Dia mengatakan aib, kata.
Padahal buat para pendukung Pak Jokowi bukan aib, malah barokallah. Karena sudah terhindar dari jeratan dan dari kekangan seorang ibu. Karena dengan rasa hormat Pak Jokowi sangat berhati-hati. Sewaktu dia bertahta menjadi presiden, adakah disentil PDI sama Pak Jokowi? Kan tidak. Walaupun tahu sebenarnya Pak Jokowi di PDI itu siapa-siapa yang korupsi, siapa-siapa yang melanggar hukum, tahu Jokowi. Tapi dia tidak. Karena apa? Dia tidak mau mencederai kehormatannya kepada Bu Mega. Dan kalau sekarang Pak Jokowi dipecat, kami rasa bersyukur. Dan misalkan kalau Pak Jokowi mau membuat partai 100%, pasti partai Pak Jokowi lebih banyak dari partai PDI pengikutnya. Tapi itulah Pak Jokowi nggak maruk. Kalau masih ada yang mengatakan serakah karena kedudukannya sekarang wakil presiden adalah anaknya, itu pilihan rakyat, bukan pilihan masyarakat yang membencinya. Kalau pilihan kalian tidak terpilih karena rakyat tidak mencintainya, tidak mau memilih orang yang salah. Jadi kalian, untuk para pembenci, sampai kapan kalian punya rasa sakit hati? Sampai mati? Pak Jokowi, Mas Gibran, dan Mas Bobi resmi dipecat dari PDI Perjuangan. Saya sih nggak mau berkomentar banyak. Saya tidak mau bertanya kenapa kok dipecat dan segala macamnya, karena ini adalah hak prerogatif dari ketum, dan ini adalah hak pribadi dari internal PDI Perjuangan. Ya. Tapi teman-teman, setelah saya membaca putusannya, surat keputusannya, pemecatan dari Pak Jokowi, Mas Gibran, dan Mas Bobi, ada satu hal yang menurut saya bikin penasaran aja. Bener-bener bikin penasaran. Kenapa saya bilang seperti itu? Kalau kita baca di dalam surat keputusan tersebut, salah satu alasan pemecatan dari mereka bertiga adalah melawan kehendak partai karena tidak mendukung Pak Ganjar dan Prof. Mahfud ketika Pilpres di 2024 kemarin. Maka timbul pertanyaan di dalam benak saya, kenapa pemecatan ini tidak dilakukan ketika Mas Gibran sudah diusung atau dicalonkan sebagai calon wakil presiden dari Pak Prabowo Subianto? Atau mungkin kenapa tidak dilakukan pemecatan setelah selesai sengketa hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi? Nah, seperti itu. Ini benar-benar waktu yang lama sekali untuk alasan tersebut. Dan kenapa bahkan dilakukan pemecatannya setelah pilkada? Maka kan akan timbul asumsi liar dari saya, apakah PDI Perjuangan ini takut ketika mungkin memecat Pak Jokowi, Mas Gibran, dan Mas Bobi, artinya mereka sudah mengibarkan bendera perang bahkan sebelum pilkada. Dan itu mungkin takutnya berdampak pada calon-calon yang diusung oleh mereka. Kan begitu. Ini menurut saya aja asumsi liar, teman-teman. Nah, kalau menurut teman-teman kira-kira gimana? Karena ya, menurut saya, kalau dibilang janggal sih enggak. Tapi penasaran aja. Udah sekian lama Pilpres, tapi bahkan pemecatannya setelah pilkada. Kan begitu. Kalau menurut teman-teman gimana? Coba tulis di kolom komentar. Terima kasih. Baik sobat sekalian, demikianlah beberapa buah video yang coba saya reaksi pada kesempatan kali ini tentang Presiden Jokowi dan juga Partai PD Perjuangan ya. Dan seperti apa yang digambarkan tadi, tentu kita sekalian sudah menyaksikannya. Dan barangkali di antara sahabat sekalian yang mungkin ingin berkomentar terkait video-video tadi, silakan tulis di kolom komentar. Sekian dan terima kasih dan sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.